17 Agustus 1945, tepatnya 79 tahun yang lalu, para pejuang dan pahlawan telah berhasil merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Namun setelah dinyatakan merdeka, tidak serta-merta kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa diraih. Seiring berjalan waktu, pemimpin-pemimpin Indonesia dengan segala jurus jitunya berusaha mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju dan diakui di mata dunia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ini menjadi tema besar hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini. Selain menjadi masa transisi berpindahnya ibu kota negara Jakarta ke ibu kota negara Nusantara. Tentunya hari kemerdekaan ini juga memiliki makna yang cukup besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan tidak terkecuali di Sumatera Selatan yang tentunya memiliki berbagai tradisi unik untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Apa saja tradisi-tradisi yang dimiliki di Sumatera Selatan untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia? Kita saksikan dalam Ini Sriwijaya bersama saya, Arya Kasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak Hari Merdeka ke-79 tahun diawali dengan mendengarkan pidato kepresidenan di tanggal 16 Agustus 2024. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara. Kami bayangkan sebelumnya, sebuah mandat dan amanah besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Sejak hari pertama saya menerima amanah ini, saya sangat menyadari pidato ini menjadi pidato kenegaraan terakhir Presiden Jokowi karena masa jabatannya yang akan segera berakhir 2 bulan lagi. Tapi dari awal saya juga yakin dan sangat percaya bahwa saya tidak sendirian. Di Sumatera Selatan, mendengarkan pidato Presiden digelar di gedung DPRD Sumsel yang dihadiri oleh PJ Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, serta seluruh tamu undangan yang hadir. Di tanggal 17 Agustus, puncak peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Berupacara tiba di mimbar upacara. Lapor upacara peringatan 79 Hari
upacara detik-detik proklamasi dan pengibaran duplikat bendera pusaka digelar di seluruh penjuru negeri. Di Istana Negara, Istana Gubernur di 38 provinsi, di kabupaten kota hingga di lingkungan sekolah. Termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, upacara pengibaran bendera dilaksanakan di Geria Agung Palembang, dipimpin langsung penjabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi. Kita harus mengenang jasa para pahlawan kita karena pahlawan kita telah berjasa untuk negeri kita Indonesia Maju 2045. Menurut aku itu salah satu experience yang baru karena baru tahun ini kita melaksanakan upacara bendera di IKN. Sebelumnya kita melaksanakan di Istana Negara di Jakarta. Semoga Indonesia selalu terus maju, sukses terus untuk Indonesiaku, majulah negeriku. Menurut saya hari kemerdekaan itu hari di mana kita lepas dari jajahan bangsa Eropa gitu menurut saya. Terus juga termasuk merdeka dari sisi diplomatik, sisi fisik gitu ya. Itu menurut saya. Tanggapan saya sih keren, menurut saya keren ya untuk ibu kota baru. Karena menurut saya Jakarta udah terlalu penuh gitu ya. Harapan saya untuk Indonesia ke depannya supaya lebih maju, lebih mendengar kata rakyatnya, lebih mengayomi gitu. Ya. Pemerintahnya lebih mengayomi gitu. Bersama kita tumbuhkan rasa pagi hari ini kita akan melepaskan Pak Wali menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Kawasan Benteng Kuto Besak diwarnai berbagai perlombaan. Kegiatan ini digelar dengan nuansa merah putih dan berlangsung begitu meriah sebagai bentuk syukur dan sukacita memperingati kemerdekaan Indonesia. Baik, dan sudah berada bersama kita Camat berapa tahun Pak Camat Sematang Borang? Diawali dengan senam bersama yang diikuti oleh keluarga besar pemerintah kota Palembang dan masyarakat. Berbagai kegiatan perlombaan juga digelar, seperti lomba merebut kursi, lomba memasak nasi goreng yang dilakukan oleh suami istri, lomba kelereng, lomba make up, dan berbagai perlombaan lainnya. PJ Wali Kota Palembang, Ucok Abdul Rauf Damenta mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju ini diharapkan menjadi titik awal Indonesia menjadi negara yang betul-betul maju di berbagai bidang, sehingga berimbas pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, rasa syukur dan gembira dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan syah saja jika diisi dengan semangat dengan mengadakan berbagai perlombaan seperti yang digelar pemerintah Kota Palembang. Ini merupakan semarak kemerdekaan Indonesia ke-79 dan merupakan rangkaian acara dari acara formal ya, diikuti oleh seluruh OPD dan juga kecamatan, kelurahan, bahkan tokoh masyarakat. Kemarin kita sudah hadir bersama dalam upacara. Nah sekarang perayaannya gitu, dalam rangka memeriahkan HUT 79 RI diadakan rangkaian acara seperti lomba. Seperti halnya inilah kebiasaan setiap tahun, itu kita adakan juga di sini. Nah yang unik di sini ada lomba memasak ya, nasi goreng bagi seluruh OPD, baik kepala OPD yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak. Kegiatan perlombaan dalam semarak Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga untuk meningkatkan kekompakan sekaligus sebagai wujud rasa syukur dan sukacita. Tentu saja sebagai penerus bangsa masih dapat merasakan kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan terdahulu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DWP, tetapi mendapat support penuh dari TPPKK. Jadi kami juga merupakan bagian dari kegiatan ini dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi lebih rekat lagi antara PKK dan DWP, karena kami sebenarnya adalah satu kesatuan. Baik, ini ada lomba yang unik ibu-ibu, apa saja lomba-lombanya? Yang pertama lomba nasi goreng untuk menilai kekompakan kerjasama antara suami dan istri. Kemudian lomba makeup suami, makeup istri untuk menguji juga perhatian suami kepada istri. Jadi itu lomba-lomba unik yang dibuat fun untuk semuanya peserta. Alhamdulillah kemarin kami melaksanakan kegiatan HUT Dharma Wanita, HUT Kemerdekaan RI ke-79 ini kerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Palembang. Itu dilaksanakan berbagai macam lomba, antara lain itu lomba memasak nasi goreng bersama OPD, kecamatan, kabak di lingkungan pemerintahan Kota Palembang, dan lomba merias make up. Bapak merias ibunya supaya makin cantik ibunya berkegiatan. Kemudian lomba bakia diikuti juga oleh OPD, kecamatan, dan kabak-kabak. Kemudian lomba estafet kelereng, lomba tari balon, kemudian lomba sarung berduaan sama suami istri. Udah. Di lingkungan masyarakat, semarak Hari Kemerdekaan juga lebih terasa. Hampir semua perkampungan di seluruh penjuru Indonesia dilaksanakan berbagai kegiatan dan acara perlombaan dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dari mulai anak-anak hingga dewasa. Mengadakan hal-hal baik kita sama-sama Bapak Ibu akan membuka. Perlombaan yang digelar pun berbagai macam, disesuaikan dengan usia. Anak-anak tampak antusias mengikuti berbagai perlombaan. Lomba kerupuk, lomba kelereng.
Cuman 2 itu? Sama lomba futsal. Sama lomba futsal. Oke, happy nggak biasanya setiap tanggal 17 selalu ikutan lomba-lomba nih? Happy, happy. Happy. Apa sih yang bikin happy? Hadiahnya banyak. Hadiahnya banyak. Menang terus? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, lagi ya. Selain di kampung, Sultan ikut lomba di mana aja? Ikut lomba di sekolah juga ya. Oke. Tira biasanya ikut kegiatan lomba di mana aja? Di kampung sama di sekolah. Di kampung dan di sekolah. Sering menang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, happy nggak sih kalau ikutan lomba? Happy. Happy. Kenapa happy-nya? Karena banyak teman-teman. Karena sering menang juga. Sering menang juga, banyak hadiahnya. Momen Hari Kemerdekaan yang digelar 1 tahun sekali ini tentu sudah disiapkan sedemikian rupa oleh warga agar semarak gebiar kemerdekaan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. 1, 2, 3. Ya, ganti. Santai, santai, santai. Ya. Ya, usul. Ya, dimenangkan oleh RT 60 ya? 60. 35. 60. Untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, warga Kencana Damai kami melaksanakan beberapa lomba, kurang lebih 15 lomba untuk tingkat anak-anak seperti yang kita laksanakan sekarang. Ada mewarnai, ada menggambar, ada gigit koin, ada juga untuk dewasa dan bapak ibu. Di sini kami puncak acara itu besok. Setelah dilakukan seremoni untuk acara pelepasan jalan santai, akan dilaksanakan senam bersama warga Kencana Damai yang mengundang PJ Wali Kota Palembang, Pak Camat Sako, Bapak Lurah, Babin Kantipmas, Babinsa, dan tokoh masyarakat Forum RT RW di Kelurahan Sukamaju. Kami juga akan melaksanakan kegiatan tarik tambang untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada juga lomba bakia, ada nanti lomba karung dan beberapa lomba, dan satu hal yang baru kami adakan adalah lomba rumah sehat. Tujuannya untuk menggugah masyarakat warga Kencana Damai agar bisa hidup bersih, bisa mencintai lingkungan. Harapan kami pada saat jalan santai ingin melihat progres pembangunan yang sudah ada di Kencana Damai. Seperti ada paret yang sudah diperbaiki, jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Itu rencana kami untuk puncaknya hari besok. Untuk hari ini kita perlombaan untuk anak-anak dari yang makan kerupuk, lomba kelereng, balap karung, dan lain-lain, menggambar dan mewarnai ada juga. Itu untuk tanggal 17 hari ini. Dan untuk sebelumnya sudah kita lakukan juga kegiatan untuk futsal dan voli putra-putri. Rangkaiannya sudah berjalan? Ya, sudah berjalan. Kalau ini puncak acaranya? Besok tanggal 18 kita ada jalan santai, door prize, senam bersama, dan kegiatan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pertandingannya juga. Se-RW 10, khusus RW 10 ya. Bu, bercerita sedikit mengenai makna. Ada beberapa tradisi unik yang dilakukan warga Sumsel untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Seperti di Kampung Cempako Palembang yang menggelar makan bersama dengan cara liwetan yang dilakukan oleh satu kampung. Hal ini melambangkan kekompakan warga dan begitu eratnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh warga.
Selain itu, di Kota Palembang sendiri momen tahunan ini juga menjadi ladang rezeki bagi para penjual telur abang. Tradisi unik ini bisa ditemui setiap hari jelang kemerdekaan Republik Indonesia di sepanjang Jalan Merdeka, akan dipenuhi oleh para penjual telur abang. Telur abang adalah telur rebus yang cangkangnya diberi warna merah, kemudian ditancapkan pada mainan anak-anak seperti perahu, pesawat terbang, dan mobil-mobilan yang terbuat dari kayu atau gabus. Meskipun banyak permainan anak modern, namun eksistensi telur abang tidak lekang oleh waktu. Telur abang masih diminati anak-anak Palembang dan wilayah sekitarnya. Salah satu perlombaan yang menjadi tradisi unik di Sumatera Selatan adalah Panjat Pinang. Jangan lupa nyabut. Di kawasan Jakabaring, Palembang, ratusan warga ikut menyemarakan perayaan kemerdekaan RI ke-79 tahun dengan lomba panjat 79 batang pohon pinang. Meski diolesi minyak, namun semangat warga untuk mencapai puncak pohon pinang yang telah disiapkan berbagai hadiah oleh panitia tidak surut. Para peserta yang mampu mencapai puncak pohon pinang terlebih dahulu harus melepaskan bendera dan mengibarkannya dari atas pohon pinang. Acong, salah seorang peserta, berharap lomba ini diadakan setiap tahun dengan ide yang lebih kreatif. Dari Tegal Binangun. Tegal Binangun. Sudah sering ikut Panjat Pinang? Alhamdulillah sudah 3 tahun ikut. 3 tahun. Dari 2002, 22, 23, 24. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju lagi, semakin jaya lagi, dan semakin berjaya lagi lah di Palembang ini kan, makin banyak berkreasi lagi ya. Pak, untuk Panjat Pinang ini sendiri diharapkan setiap tahun diadakan terus. Lebih ya, harus diadakan lagi setiap tahun, lebih banyak lagi sesuai nominal berapa tahun kemerdekaan Indonesia. Penyelenggara berharap pemerintah dapat memberi dukungan sehingga dapat dijadikan sebagai agenda pariwisata nasional. Ini adalah tahun yang keempat hampir setiap tahun, karena saat COVID kita tidak menyelenggarakan akibat adanya pembatasan hubungan sosial. Harapannya ke depan, karena ini satu-satunya di Indonesia dengan jumlah pinang yang terbanyak, 81, diharapkan ke depan ada support lagi dari pemerintah provinsi untuk menjadikan ini sebagai event nasional, jadi agenda pariwisata nasional kalau bisa. Panitia juga menyiapkan 2 pohon pinang dengan ukuran yang lebih rendah bagi peserta wanita. Hadiah yang disiapkan berupa sepeda, kompor gas, kipas angin, dan hadiah menarik lainnya. Rangkaian acara puncak memeriahkan HUT Kemerdekaan RI masih akan digelar untuk masyarakat Kota Palembang dengan perlombaan tradisional, yakni Perahu Bidar pada tanggal 29, 30, dan 31 Agustus 2024. Pemirsa, semarak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan wujud syukur dan rasa sukacita bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Dan tentunya kita berharap Indonesia ke depan akan semakin maju, akan semakin berjaya, dan juga lebih diakui di mata dunia. Akhirnya, saya Arya Kasari mewakili kerabat kerja ini Sriwijaya yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa untuk edisi yang akan datang. Hari lahirnya bangsa Indonesia.